Jadi teman-teman, jadi kita harus berhati-hati. Kadang ketika harga di pucuk itu banyak sekali rekomendasi beli. Hati-hati. Ketika harga di pucuk banyak rekomendasi beli, media mempublikasi dan lain sebagainya. Hati-hati di situ. Oke. Dan kalau kita termakan berita dan lain-lain dan omongan orang dan akhirnya membeli, masih tidak masalah kalau Anda bisa cut loss. Kebanyakan trader membeli saham, dia tidak tahu level cut loss, level resiko dia di mana. Kebanyakan seperti itu. Kebanyakannya apa? Percaya. Siapa yang Anda percaya? Apakah dia kenal dengan Anda? Tidak juga. Satu rumah dengan Anda? Tidak juga. Satu sekolahan dengan teman-teman? Enggak juga. Satu kantor dengan kita? Kagak juga. Di sana. Itu Anda harus hati-hati. Jadi no cut loss game is a killing game. Somehow kalau kita mau bicara agak sedikit ekstrim, orang-orang yang tidak mau cut loss itu ya gitu deh. Jangan deh, gak enak. Gak enak ngomongnya. Gak, maksudnya jangan deh, pokoknya jangan, please, jangan. Jadi teman-teman, daripada teman-teman fokus pada saham-saham yang nyangkut, teman-teman coba pelajari apa jadinya kalau saya mau cut loss di sana. Mungkin ada penyesalan, tapi it's okay. Karena apa? Itu biaya belajar agar besok tidak mengulangi hal yang sama. Lanjut ya. Oke, di sini lanjut. Apalagi di sini. Yes, 280 juta ya teman-teman ya. Kebayangkan teman-teman inden mobil datangnya setahun. Apa sih datang setahun? Oh enggak, kalau datang setahun itu tuh yang saya tahu tuh BMW M4 tuh kalau nggak salah setahun lebih kalau nginden. Tapi harganya kan kita lihat yang harganya sama lah kayak harga Arto 19.000. Jadi harga mobil 1,9 M, let's say BMW seri 730 di diskon nik lama, istilahnya seperti itu. Nah, jadi untuk teman-teman merasakan, memvisualisasikan the cost of nyangkut, harga dari sebuah nyangkut yang kita alami adalah coba kita ubah nominal harga itu menjadi sebuah benda. Misalnya kayak tadi, teman-teman beli BMW seri 7 itu sekelas Mercy S-Class kan gitu kan. Sekelas Mercy S-Class, inden setahun gak datang-datang, udah sampai bosan, sampai lupa gue pernah inden mobil gitu ya. Tapi pas datang tiba-tiba datangnya Avanza. Kapan gue beli Avanza ini? Emang gue pernah beli ini Avanza? Kayaknya enggak deh. Pernah pak? Di mana? Itu di showroom mobil Eropa itu. Kan saya belinya seri 7. Kenapa datang Avanza? Ya harganya tinggal segitu pak. Hati-hati teman-teman. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Sekarang saya mau cek lagi. Antam INKP siap terbang LK Ciamik. Yakin. Apakah semua laporan keuangan bisa dijustify akan membuat harga saham naik? Are you sure? Bukankah ekspektasi Antam laba akan semakin bagus itu udah terjadi dari sejak tahun 2020? Ya enggak? Artinya Antam labanya harus lebih lagi dari yang sekarang untuk membuat dia bisa naik. Kalau enggak, kayak gini-gini aja. Ya enggak? INKP juga sama. Labanya bagus, tapi trennya turun. Nggak bisa naik. Di situ. Jadi sama kayak cerita masker, teman-teman. Yang tadi saya ceritain di depan. Masker gua itu udah nanoteknologi. Udara bisa keluar, tapi debu nggak bisa masuk. Bener-bener pasti sehat banget.
benar-benar nggak perlu dicuci, benar bisa self cleaning segala macam. Semua lu ke rumah sakit pakai itu masker, nggak akan ketularan satu virus pun sebegitunya. Tapi sekarang semua orang udah banyak yang nggak pakai masker. Ada yang beli nggak? Kagak ada. Sebagus-bagusnya apapun yang kita lihat, kalau demand yang nggak ada, artinya apa? Artinya harga tidak akan naik. Oke, yang nyangkut nggak akan balik modal karena hype-nya, karena euforianya sudah lewat jauh di belakang. Kayak gitu, teman-teman. Di sana. Lanjut, kita lihat lagi di sini. BBB gimana? Sama aja, BBB kayak bank digital. Sebenarnya gini ya, bank digital tuh udah mulai ada potensi. Sebenarnya udah mulai ada potensi, tapi entah kenapa belum, momentumnya tuh belum benar-benar keluar gitu loh. Belum benar-benar keluar. Tapi Anda harus tetap memantau, karena apa? Karena menurut saya digital sektor itu sudah tertekan terlalu dalam, dan biasanya ada bounce back. Biasa seperti itu. Lanjut ya. Lanjut. Kita lihat lagi di sini. Nah, ini menarik nih dari Pak Handri Hidayah. Bedain saham middle cap ke bawah sama saham gorengan apa kok? Nah, coba lihat laporan keuangan. Teman-teman buka aja apapun deh. Buka RTI lah, buka online trading teman-teman. Coba lihat EPS dalam 5 tahun terakhir. EPS tahunan dia 5 tahun terakhir. Selalu laba nggak? Kalau kagak selalu laba, kadang rugi, kemungkinan besar itu juga gorengan. Yang kedua, likuiditas. Volumenya itu rata nggak? Kalau volumenya terlalu rapi, terlalu rata, itu biasanya gorengan. Di situ. Oke, jadi gini. Middle cap itu bisa jadi company bagus-bagus. Contoh gini deh. Saya nggak bilang bahwa ini bagus untuk layak beli ya, bukan. Tapi bicara mengenai bagus kualitas. Jadi kayak gini, middle cap. BCA, BRI, Mandiri, big cap. Middle cap-nya apa? Middle cap adalah BTN, BJBR, BJTM, kan gitu kan. Itu middle cap. Apalagi middle cap-nya? BNGA, BDMN, itu middle cap. Mereka gorengan nggak? Kagak. Mereka middle cap. Gitu loh. Mereka middle cap. Itu dia, oke? Lalu, big cap apa lagi? Big cap misalnya contohnya ICBP, Unilever, itu big cap. Middle cap-nya apa? Middle cap-nya mungkin seperti produsen ya, Aisa, Taste, TAIS, itu kan produsen makanan kan ya. STTP, itu middle cap, small cap. Apakah mereka gorengan? Enggak juga. Gitu. Tapi yang gorengan itu adalah apa? Adalah emiten-emiten yang laporan keuangannya aja, kinerja bisnis aja nggak jelas. Gitu loh. Kagak jelas aja. Nah, itu biasanya syarat atau beresiko dipermainkan harga sahamnya. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, lanjut. Lalu apa lagi nih? Kalau nyangkut minus 70% boleh average down gak kok? Nah, lihat dulu nih. Ini dari pertanyaan dari Hermawan Bakri. Ini pertanyaan menarik. Kalau udah minus 70% gimana? Well, apa ya? Sebenarnya paling ideal adalah setelah harga saham turun 70-90%, di situ baru kita masuk. Jadi beli di bottom itu tuh bagus. Tapi jangan sampai nyangkut. Tapi kalau kita udah terlanjur nyangkut, lalu di bottom, boleh beli atau enggak? Satu, Anda harus cermati, perhatikan trennya sudah naik, sudah positif atau belum. Karena kalau yang nyangkut, itu biasanya apa? Harga saham naik 5%, 7% dalam sehari, langsung, wah udah berakhir nih turunnya, gua beli. Gitu. Turun lagi. Lalu ada sehari 2 hari naik 5% sampai 7%. Wah, ini udah berakhir nih. Biasanya turun terus udah naik. Udah mulai berakhir nih, udah mulai uptrend lagi nih. Gua beli lagi.
Banyak kayak gitu. Karena kebanyakan orang average down itu bukan ketika harga turun, tapi ketika harga rebound. Kebanyakan gitu. Turun nggak average down, tapi udah mulai rebound, gitu ya, mulai rebound, beli, turun lagi. Seakan market sangat tahu saham yang saya beli selalu turun, yang saya jual jadian naik. Gitu. Jadi harus cek trennya udah bener-bener dalam fase bottom reversal atau enggak. Oke. Jadi hati-hati dengan psikologi. Ini dari Pak Meiza, kasihan aja kok sama trader COVID yang berburu IPO. Ya, memang IPO itu apa ya? Saya sih gini sih. Kalau teman-teman punya pengalaman untuk beli rumah, apartemen, dan lain sebagainya, maka teman-teman akan selalu lebih mendapatkan good deal di secondary market, pasar second, rumah second, apartemen second, daripada kalau teman-teman beli langsung. Kalau beli langsung, sorry ya, ini saya nggak ngomongin apa ya, saya nggak ngomongin developer atau apa gitu ya, bukan. Kita bicara mau invest kok. Kita bicara mau invest. Kalau mau ditinggalin, ya nggak apa-apa beli langsung. Kekinian, milenial, fresh, cluster baru dan lain sebagainya, it's okay gitu loh, beli langsung aja, kan mau dipakai sendiri. Tapi kalau kita bicara mau cari untuk invest, dibeli biar bisa direnovasi, lalu di flipping, atau kalau nggak dijual lebih tinggi, kalau nggak dikontrakin segala macam, Anda pasti nyarinya di yang secondary market, kan gitu kan. Bicara investasi, saham juga sama. Daripada IPO, beli di setelah listing. Oke. Ini pertanyaan menarik dari Pak Aron nih. Siapa yang paling diuntungkan kalau trader nggak CL-ko? Sebenarnya pada dasarnya akan dibuat cut loss di bagian bawah sih. Biasanya gitu. Dan jadi fase akumulasi di bagian terbawah itu. Jadi saham-saham udah minus 90%, biasanya naiknya juga menarik, walaupun nggak akan bisa tinggi-tinggi amat gitu. Jadi ini pertanyaan menarik nih ya, siapa yang paling diuntungkan kalau trader nggak cut loss? Yang nggak cut loss adalah orang-orang yang benar-benar mau exit dari saham tersebut. Di sana orang yang benar-benar mau exit dari saham tersebut. Gitu ya teman-teman ya. Jadi no cut loss game, hati-hati. Ini dari Pak Atar Lafi. Berarti lebih baik di pre-IPO, bukan post IPO, setelah IPO. Marketnya udah ada dulu, jadi udah bisa dijual belikan di bursa. Jadi bukan di hari pertama IPO, tapi udah setelah sebulan setelah IPO gitu. Nah itu baru biasanya kita bisa mendapatkan harga yang lebih oke. Kayak gitu ya. Well, itu dia. Jadi topik untuk hari ini, no CL game, anti cut loss. Itu cost-nya sangat besar. Sayangilah uang Anda. Sayangi uang Anda. Jangan sampai teman-teman belinya itu seri 7, datang-datangnya itu Agia baru. Jangan gitu loh. Jangan, saya nggak mendiskreditkan atau menghina level-level mobil ya, bukan. Tapi ya ini untuk menvisualisasi aja bahwa dari seri 7 ke Agia itu kan sesuatu yang jomplang banget gitu loh. Dan banyak teman-teman kita yang mengalami hal tersebut di stock market, teman-teman. Awalnya mereka masuk stock market untuk cari peluang, cari keuntungan, malah jadinya nyumbang mobil di sana, nyumbang mobil dari 1,9 miliar. Oke, jadi tinggal 280 juta, 300 juta. Artinya dia nyumbang 1 miliar berapa? 1 miliar
600 juta, 1,6 miliar. 1,6 miliar itu BMW seri 5, Mercy C-Class, Audi A6. Itu dia sumbang. Gue mau dapet uang, tapi gue jadi nyumbang mobil. Logika dari mana itu? Setelah gue nyumbang mobil, rezeki gue gak naik-naik. Kenapa? Ya itu karena salah. Maksudnya apa? Maksudnya rezeki itu adalah profit kagak naik-naik juga gitu loh. Profit kagak naik juga setelah cost itu keluar. Karena apa? Karena pada dasarnya ada hal yang tidak diperbaiki dalam proses. Jadi teman-teman, pastikan ketika teman-teman di trading bertransaksi saham, pastikan untuk selalu mengasah metode, mempraktekkan dan membiasakan. Karena nanti lama-lama lah, metode yang dipakai terus-menerus, lama-lama kita akan hafal dan kita akan punya feelingnya. Ketika udah sampai di fase punya insting, intuisi, feeling atas metode yang memang dipakai setiap waktu dan memang terbukti profitable untuk Anda, bukan profitable kata orang, gue selalu untung pakai ini, lu juga pakai deh, oke deh, gue feeling gue bagus, gue langsung gue trading pakai itu. Nggak bisa. Yang Anda ulang-ulangi terus, maka itu akan menciptakan opportunity yang luar biasa untuk teman-teman semuanya. Intinya satu, metode. Yang kedua, inti dua. Yang inti kedua adalah jangan nyangkut. Nyangkut itu merusak psikologis dan pikiran.